Yang harusnya jerawat kempes tapi malah bolong. Banyak yang pilih suntik jerawat agar jerawatnya lebih cepat kempes. Tapi kalau dilakukan dengan teknik yang kurang tepat, efek jangka panjangnya bisa jauh lebih parah, yaitu bopeng, dan sayangnya ini bukan kasus yang langka. Halo, saya David Luiz dari Livia Beauty. Kali ini saya mau bahas satu efek samping yang sering bikin pasien kaget. Kenapa setelah suntik jerawat, kulit malah cekung dan meninggalkan tekstur yang gak rata? Banyak pasien datang ke klinik dengan satu kalimat yang sama, "Dok, saya suntik jerawat di klinik A, B, C. Kok setelah disuntik malah makin jadi bolong?" Ternyata hampir semuanya nggak pernah dikasih penjelasan soal resiko dari awalnya. Kulit kamu bukan tempat coba-coba. Keputusan hari ini menentukan kondisi kulit kamu di masa depan. Apa itu suntik jerawat? Suntik jerawat adalah prosedur memasukin obat anti peradangan yang langsung ke dalam jerawat yang meradang. Tujuannya adalah untuk mengecilkan jerawat secara instan. Tapi ini tindakan medis. Nah, kalau dilakukan sembarangan, ya tentunya akan memberikan efek serius. Kenapa bisa jadi bopeng? Bopeng bisa muncul karena dosisnya salah, jaringan kulit menjadi terlalu keras, teknik penyuntikan yang tidak tepat, sehingga merusak lapisan dermis, penyuntikan terlalu dalam dan terlalu sering, dapat mengganggu penyembuhan kulit. Sehingga trauma ini akan memberikan efek akumulatif, sehingga terjadi kerusakan pada kolagen. Jerawatnya malah bukan makin kempes, tapi membuat struktur pada kulit itu makin jeglok, sehingga memberikan efek kita bilang seperti bopeng. Jadinya suntik jerawat bukan treatment instan tanpa risiko. Ini tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga profesional. Harus pakai teknik yang tepat, disesuaikan dengan indikasinya, dosisnya. Jadi bukan hanya soal cepat kempes, tapi soalnya aman, menjaga struktur kulit jangka panjang, apakah kita memberikan treatment yang tepat atau tidak. Salah dosis dapat memberikan bekas yang malah lebih susah kita perbaiki. Kadang kita memerlukan treatment tambahan seperti laser dan sebagainya. Sehingga saya rasa bahwa tindakan penyuntikan jerawat tuh harus benar-benar kita perhatikan dengan baik. Kalau di klinik kita banyak pasien datang dengan bopeng yang setelah tindakan di tempat yang tidak standar. Contohnya mereka ada yang melakukan penyuntikan sendiri ke tempat salon. Itu menimbulkan jerawat yang meradang, kemudian disuntik, kemudian menjadi bopeng yang parah. Sehingga kita harus memberikan treatment yang lebih banyak lagi untuk mengembalikan kondisi bopeng tersebut. Akhirnya justru ini malah sering menghabiskan lebih banyak budget dibandingkan hanya dengan cara mengobati jerawat yang kita lakukan. Suntik jerawat bukan solusi instan, tapi tindakan medis yang harus dilakukan dengan prosedur yang tepat dan dengan tangan yang benar. Kalau dilakukan dengan benar, hasilnya bisa mempercepat penyembuhan. Tapi kalau dilakukan sembarangan, resikonya bukan cuma gagal sembuh. Ingat, kulit nggak bisa diulang. Sekali rusak, proses memperbaikinya jauh lebih panjang dan mahal. Jadi daripada tergoda hasilnya cepat, lebih baik kita pilih proses yang lebih aman, terkontrol, dan profesional. Karena tujuan kamu bukan cuma jerawat reda hari ini, tapi kulit sehat jangka panjang. Kalau kamu sedang berjuang dengan jerawat meradang dan mulai kepikiran suntik jerawat, satu hal yang paling penting, jangan asal tempat. Pastinya kamu memiliki klinik yang terpercaya, ditangani langsung oleh dokter berpengalaman dengan prosedur yang jelas dan standar medis yang tepat. Di Livia Beauty, setiap tindakan selalu dimulai dari analisa kondisi kulit yang menyeluruh, bukan asal cepat, bukan asal ikut-ikutan. Jangan pertaruhkan kulit kamu hanya karena harga murah atau review yang viral. Kalau kamu masih ragu, kamu bisa mulai dari sesi konsultasi profesional dulu, biar dokter yang bantu tentukan langkah paling aman untuk kondisi kulitmu. Tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar kamu enggak ketinggalan edukasi penting sebelum ambil keputusan tentang kulit kamu.